Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Dalam video kali ini saya akan membahas sebuah platform yang sempat kontroversial dan polemik beberapa waktu lalu, sampai salah satu staf khusus milenial Presiden Jokowi mengundurkan diri, yaitu Ruang Guru. Oke, langsung saja kita mulai. Ya, ini website utamanya, Ruang Guru Skill Academy by Ruang Guru, ya, mitra platform resmi Kartu Prakerja, langsung ada tulisannya di situ. Dan coba kita bedah dan lihat bagaimana sih sebenarnya materinya, apa aja yang ditawarkan oleh Ruang Guru sehingga kok mendapatkan kepercayaan dari pemerintah dengan dana yang cukup besar. Ayo kita lihat, di sini ada paket combo prakerja. Berarti memang Ruang Guru sudah menyediakan paket-paket materi yang diberikan kepada yang memiliki kartu prakerja, ya, untuk belajar dan pelatihan tentu saja. Coba kita lihat ada berapa materi, kayaknya cukup banyak juga. Ada kurang lebih 18 paket materi. Kalau dilihat dari materinya, ini ada memang materi-materi yang bagus-bagus banget ya, kayak, tapi ada yang materi yang saya kira cukup absurd ya, misalnya paket pelatihan ojek online. Satu hari selesai 6 kelas ya. Paketnya apa aja? Kita klik, masuk paket pelatihan ojek online 1 hari selesai 6 kelas. Jadi satu paket ini ada 6 kelas yang bisa diikutin. Ya. Deskripsi program, benefit, semua pengguna skill gratis langganan Ruang Guru, bonus 100.000, dapat sertifikat, benefit khusus pengguna prakerja, insentif 2,5 juta setelah menyelesaikan kelas pertama. Nah ini ini yang menarik, justru mungkin lebih menarik daripada materinya ya. Dapat insentif 2,5 juta, gimana Gojek gak seneng tuh? Teman-teman Gojek daftar aja nih. Kayaknya saya juga tertarik untuk daftar nih karena dapat insentif. Coba kita lihat materinya ya, yang untuk Gojek ini. Pertama, menghasilkan uang dengan menjadi pekerja lepas, freelance. Materi 1, ini ada, ini kelas pertama ya, kelas pertama. Yang kedua, tenang di masa kritis, siapkan dana darurat dari sekarang. Jadi pelatihan agar Gojek nih dia tenang di masa kritis itu. Terus percakapan bahasa Inggris dasar dengan konsumen. Nah ini untuk mungkin ada Gojek yang dapat penumpang bule ya, gitu. Perencanaan keuangan untuk pekerja harian lepas, teknik. Jadi saya nggak tahu ini tujuan materinya apa. Apakah dengan materi ini kemudian nanti Gojek bisa mendapatkan order yang lebih? Karena yang saya tahu Gojek itu menurun karena memang demandnya menurun, bukan karena skillnya gini. Jadi cukup, sebenarnya materi ini kok agak cukup absurd ya. Tapi ada juga materi yang menurut saya bagus juga. Nih coba kita lihat. Nih, teknik lengkap memasarkan produk secara online. Nah ini ada juga materi yang menurut saya ini yang dibutuhin gitu ya. Karena harusnya kalau di masa seperti ini, ketika orang menganggur karena di PHK dari pekerjaannya, itu bukan karena skill kan, karena lagi nggak ada demand, kemudian perusahaan lagi tutup kan gitu, sehingga dia butuh kemampuan tertentu agar dia bisa jual beli online kan gitu kan. Coba kelas yang akan diikuti ya, 2 jam pahami pemasaran online untuk memulai bisnis Anda, digital marketing, bagus. Strategi pemasaran konten untuk raih untung maksimal. Nah, strategi beriklan di internet untuk usaha sukses Google Ads ya. Cara membuat website eksis di halaman depan Google, trik menulis untuk tingkatkan penjualan. Nah ini materinya menurut saya bagus banget yang itu mungkin bisa meningkatkan pengetahuan dari
peserta prakerja ya. Coba kita bedah, karena satu kelas itu ternyata di dalamnya ada banyak materi gitu yang diikutin. Coba nih, saya klik satu, sukses beriklan di Google Ads. Misalnya ini saya klik, itu ternyata dalam satu materi itu ada, dalam satu kelas itu ternyata ada banyak materi. Di sini ada total berapa nih? 7 materi ya, ada 7 materi. Total durasinya setengah jam. Ada videonya berapa nih? Ada 7 video berarti di sini. Ada 23 video malah. Ada 23 video, 2 dokumen, 2 SM dan sertifikat. Nah, namun yang saya perlu kritisi juga di sini hanya video. Jadi ketika kita mengikuti kelas itu kita hanya mendengarkan dari video gitu. Ya hanya seperti melihat konten YouTube ya. Karena memang sebenarnya untuk materi-materi di sini, meskipun materi-materi ini bagus, materi-materi ini sebenarnya sudah sangat di luaran banyak, termasuk di YouTube, kemudian di artikel-artikel. Sekarang kita coba lihat review gimana kualitas videonya ya. Coba kita lihat dari trailernya aja nih, dari sini misalnya. Belajar desain grafis dengan mudah menggunakan Adobe Photoshop misalnya. Coba kita lihat kualitas videonya. Halo, selamat datang di kelas Adobe Photoshop bersama saya, Bima Satrio Mukti. Saat ini saya bekerja sebagai creative designer, khususnya strategi komunikasi, videonya yang berkaitan dengan branding, advertising, graphic design, motion, dan masih banyak lagi. Bekerja atau berkecimpung di bidang yang terkait dengan visual, tentu membutuhkan Adobe Photoshop sebagai dasarnya. Adobe Photoshop memang software yang sangat diandalkan jika berkaitan dengan grafik, fotografi, atau... Ya, cukup. Dari sedikit video aja kita udah bisa lihat bahwa memang kualitas videonya itu memang oke banget, bagus. Nah, dari sisi fasilitas lain yang mungkin tadi sangat menarik adalah insentif 2,5 juta khusus untuk pengguna prakerja. Ini semua pilihan paket punya insentif yang sama, semuanya dapat. Nah, nih semuanya dapat insentif, dan menurut saya ini lebih menarik dibanding materinya. Bisa jadi orang ikut prakerja untuk dapatkan insentif 2,5 juta ini dibanding materinya, ya kan? Saya aja tertarik, kayaknya saya daftar deh. Auto daftar. Oke, sekarang kita bahas ya. Sebenarnya kalau setelah kita review tadi, ruang guru ini sebenarnya layak nggak sih mendapatkan proyek dari pemerintah segitu besar dengan materi yang ditawarkan tadi kan? Kalau menurut saya, pertama, materinya memang bagus, mayoritas bagus, meskipun ada tadi yang agak-agak ngaco, nggak apa-apa, tapi mayoritas bagus dan bermanfaat. Kalau menurut saya nih, video-video yang sudah ada di ruang guru itu dibuka aja aksesnya gratis untuk semua warga. Jadi tidak hanya orang yang punya kartu prakerja aja, semua aja boleh gitu. Jadi pemerintah langsung aja beli video yang penting-penting tadi di ruang guru, kemudian dibuka di open source. Jadi semuanya orang bisa lihat tanpa harus membayar, gratis, free. Saya pikir itu lebih bermanfaat daripada harus khusus orang yang punya kartu prakerja gitu. Kayaknya kayak sekedar bagi-bagi duit gitu, yang 2,5 juta tadi, ya kan? Diam! Seharusnya sih dibuka aja, semuanya bisa. Toh pun itu ilmu-ilmu yang tidak perlu dibatas-batas kok, semuanya bisa melihat dan mengaplikasikan. Apalagi tidak semua orang nantinya yang mendaftar kartu prakerja mendapatkan fasilitas kartu prakerja. Yang tidak mendapatkan gigit jari, ya kan? Kalau itu dilepas videonya kepada publik dan semuanya bisa mengakses, itu jempolan. Tapi di atas semua itu, saya terus terang respect dengan ruang guru, karena ini adalah hasil dari ide anak bangsa.
Jadi jangan sampai ada yang mengatakan ini adalah perusahaan asing gara-gara mendapatkan investasi dari asing. Itu salah, karena seharusnya kita sebagai anak Indonesia ini harusnya berbangga kalau kita bisa mendapatkan sesuatu atau membuat sebuah bisnis yang itu diapresiasi oleh dunia, sehingga dunia luar memberikan investasi ke usaha kita. Itu kan justru bagus. Kenapa saat ini teman-teman malah menuduh itu sebagai perusahaan asing? Itu kan malah keliru. Justru kita bisa menarik dana asing ke dalam negeri untuk menggiatkan ekonomi dalam negeri. Ingat loh ya, investasi bukan utang. Sombong amat. Itu kurang lebih dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kalau teman-teman ada masukan lain atau pendapat lain, silakan ada tulis di komen di bawah. Jangan lupa like, subscribe juga. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.